Selamat sore, Shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah sore hari ini, ibadah rumah tangga. Pada kesempatan ini kita akan melakukan ibadah rumah tangga yang akan dilayani oleh Diaken Yan Palilus Kendek. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat beribadah. Adakah di antara kita yang saat ini tengah mengalami keresahan karena adanya masalah yang kita gumuli? Adakah beban itu terasa berat karena kita dipikul sendiri? Marilah kita bawa semua bersama dengan Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatan besar atas hidup kita. Naikkan harapan kita bersama dengannya. Mari kita sekarang berdiri untuk bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus melalui ibadah kita. Umat, mari berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini sebagai tanda persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami agar melalui ibadah ini, kami dimampukan untuk membagikan sukacita kepada sesama sebagai tanda kesaksian kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca bermazmur pada sore hari ini yang kita ambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai yang ke-9. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Bagi jemaat yang ada di rumah dapat membacanya secara berbalasan. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah
Mazmur kita pada sore hari ini. Di bukit yang jauh, lambang kayu salib, lambang kutuk nestapa telah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung baru hingga tiba saat ajalku. Salib itu burungku dan mahkota gelap milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku dan mahkota gelap milikku. Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita pada sore hari ini yang melandasi persekutuan kita di dalam ibadah sektor ini. Yang pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang
ke-26. Jika bagian Alkitab ini kita sudah temukan, biarlah Alkitab kita tetap terbuka di tangan kita. Kita mohon kepada Tuhan dengan pertolongan Roh-Nya yang memimpin dan memampukan kita mengerti akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu sedia untuk beribadah kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, bimbing dan sertai kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terlebih khusus Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, sungguh banyak kekurangan dan kelemahan, bahkan ketidakmampuan. Untuk itu Tuhan, hamba datang mohon kepada-Mu, urapan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu ini, sehingga lewat mulut bibir hamba ini yang penuh dosa, hanyalah firman-Mu yang disampaikan. Untuk itu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 yang menyatakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa,
yang adil memang di dunia, saya ulangi, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, selamat sore, Shalom. Tentunya ada beberapa umat Tuhan, khususnya GPIB, yang bahkan kita semua yang sudah rindu berkumpul, bersekutu di dalam ibadah keluarga seperti hari ini. Pujian kita yang pembukaan tadi berhimpun semua. Jadi ada beberapa, khususnya Tante Hari Suprapto, Oma Jeli, Eyang Kusno, dan Eyang Pandri juga sudah kangen, rindu untuk berkumpul bersama-sama di dalam ibadah keluarga, saling membagi kebahagiaan. Namun kita berdoa pandemi ini segera berlalu sehingga ibadah-ibadah keluarga yang akan datang kita dapat berkumpul secara pribadi, bisa sapa dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada sore dan malam hari ini memang adalah, kalau kita simak dari ayat 1 Yohanes 17 ayat 1 dan seterusnya sampai akhir bacaan kita adalah doa Tuhan Yesus di Getsemani sebelum ditangkap dan diadili hingga disalibkan di kayu salib. Bapak Ibu yang sudah membaca SBU pada pagi tadi, di situ diberikan judul oleh Majelis Sinode, mengerjakan kehidupan yang kekal. Ada bait yang bagi saya sangat menguatkan bahwa Kristus menghendaki kita mengenal Sang Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, di dalam bacaan kita pada sore hari ini juga diberikan judul bersama Dia. Bersama Dia itu siapa? Yaitu Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada cerita dialog antara Tuhan Yesus dan malaikat. Saat Tuhan Yesus tiba kembali ke sorga, setelah menyelesaikan misinya di bumi, salah seorang malaikat menyambut kedatangannya di pintu gerbang sorga dan mengucapkan selamat datang dan selamat atas keberhasilannya menjalankan misi di
bumi. Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Ketika berjalan masuk, malaikat itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Antara lain, malaikat bertanya, "Tuhan, siapa yang akan meneruskan misimu di dalam dunia?" Tuhan Yesus dengan senyum sambil menjawab ringan atau enteng, "Ada murid-muridku di bumi yang akan melanjutkannya." Malaikat pun mengarahkan pandangannya ke bumi sambil menghitung jumlah murid Tuhan Yesus. Tentunya kita tahu murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Malaikat bertanya, atau 15, dan ada yang bilang setelah itu ada 70. Malaikat bertanya, "Kok sedikit sekali jumlahnya?" Tuhan Yesus pun menjawab, "Enggak masalah jumlahnya, banyak atau tidak." Malaikat kembali bertanya, "Bagaimana kalau mereka gagal, Tuhan? Apakah Tuhan punya rencana lain?" Tuhan Yesus menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia lalu berkata, "Tenanglah, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana." Percakapan imajinatif atau percakapan dialog ini mencoba untuk menunjukkan kepada kita tentang siapa atau siap optimis yang ditunjukkan Tuhan Yesus ketika memanggil semua orang untuk diselamatkan dan diutus untuk menyampaikan kabar baik pada orang lain. Siapakah murid kita? Murid Tuhan Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus tidak pernah berbicara tentang kegagalan, tetapi yang selalu dikatakannya adalah keyakinan bahwa semua orang yang mengikut Dia akan berhasil. Renungan kita hari ini berpijak pada untaian doa yang dinaikkan Tuhan Yesus bagi para muridnya. Doa yang disampaikan di dalam Taman Getsemani hanya beberapa jam sebelum ia akan ditangkap, diadili, dan dihukum mati di atas kayu salib. Sebuah untaian doa yang memberikan nada-nada penuh keharuan, karena ini berada pada momen awal persiapan perpisahan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Momen doa di Taman Getsemani ini merupakan bentuk teladan nyata yang ingin Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita bahwa ketika
kita berada dalam hubungan bersama dengan Allah sebagaimana Tuhan Yesus berdoa, maka kita pun harus selalu berdoa bersama dengan Allah. Dan di dalam kesempatan doa itu, Tuhan Yesus mengajar kita tentang relasi, kebersamaan emosional yang dapat kita bangun dalam keakraban bersama dengan Allah. Bahkan saking emosionalnya, seriusnya, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kembali lagi, saking seriusnya, konsentrasinya penuh. Tuhan Yesus berdoa pada saat itu di Taman Getsemani hingga titik-titik darah mengucur bersama dengan keringat. Doa di Taman Getsemani memang menjadi awal yang penting untuk mengantar kita masuk dalam proses penguatan sisi kemanusiaan. Ya, sekali lagi, proses di doa Taman Getsemani adalah menjadi awal yang penting untuk mengantar kita masuk dalam proses penguatan sisi kemanusiaan Tuhan, ya, yang diangkat Tuhan Yesus ketika menghadapi penderitaan dan kematiannya. Sebagai Tuhan, Ia tidak mengeluh atau merasa gentar takut. Namun di Taman Getsemani, Tuhan mengangkat semua perasaan kita kala menghadapi pergumulan. Ya, sekali lagi, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani mewakili kita jikalau kita mengalami pergumulan. Masalah atau kita sebagai umat Tuhan, kita sering mengalami banyak pergumulan, banyak masalah, ataupun ancaman hidup kita. Di situ ada rasa takut, bingung, dan putus asa. Melalui doa di Taman Getsemani, Tuhan masuk dalam sebuah tindakan solidaritas, kebersamaan, bersama dalam penderitaan yang manusia alami. Semua ini menguatkan iman kita untuk selalu yakin akan kasih-Nya, akan kasih Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahkan di saat-saat penting, sulit sekalipun, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Walaupun begitu, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada bersama dengan Tuhan, solidaritas dengan Allah, bersama dengan kita. Kita selalu adakan hubungan pribadi maupun keluarga kepada Tuhan.
Tetapi Tuhan Yesus pun mengajak kita untuk membangun juga proses solidaritas kita bersama dengan Allah. Pesan ini yang tampak jelas dalam seluruh ayat bacaan kita. Bapak Ibu boleh baca kembali yang ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23, sangat-sangat jelas. Supaya mereka semua menjadi satu di dalam Allah dan Allah di dalam mereka. Momen ini sebenarnya teologis, mengambil kembali ingatan kita pada saat awal proses penciptaan bumi, penciptaan manusia khususnya. Allah berfirman dalam Kejadian. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Kejadian 1 ayat 26 yang menyatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kesatuan antara Allah dan manusia sebenarnya telah dibangun sejak awal penciptaan manusia oleh tangan Allah sendiri. Namun, sayangnya semuanya rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita kehilangan anugerah Allah. Kita beruntung karena Allah tidak meniadakan kasih-Nya atas diri kita. Allah dengan segala cara berusaha untuk membangun anugerah-Nya kembali di dalam hidup kita. Namun, kuasa dosa semakin menguat dan manusia makin jauh dari anugerah Allah. Kasih Allah yang besar mendorongnya untuk kemudian mengambil langkah radikal, langkah yang tepat. Ya, bukan radikal seperti yang kita dengar-dengar di mana, sehingga itu rangka radikal untuk cinta ciptaannya, cinta kasih kepada dunia, termasuk manusia, Bapak, Ibu, dan saya. Yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai korban penebusan dosa melalui pengorbanan dalam penderitaan dan kematian sebagai Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pemulihan atas hubungan Allah dan manusia itu yang akan terjadi dan digenapi sehingga Ia ada bersama dengan kita senantiasa. Allah selalu bersama dengan kita di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa di Taman Getsemani ini menjadi dasar penting bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Ya, sekali lagi, doa di Taman Getsemani menjadi penting bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Tuhan Yesus tak pernah mengabaikan dan meninggalkan diri kita.
kita diingatkan bahwa kekuatan kita sejatinya ada dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus senantiasa. Ya. Bersama dengan Tuhan, kita akan kuat dan dimampukan bertahan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus tahu batas kemampuan kita sebagai manusia. Sekali lagi, Tuhan Yesus tahu batas kemampuan kita sebagai manusia. Maka kekuatan yang Tuhan sediakan akan melampaui batas apapun. Baik itu dalam keadaan senang maupun susah, kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa tertawa dalam segala sukacita dan berkat kebahagiaan, dan juga bersama dengan Tuhan Yesus juga kita bisa menangis dalam duka cita dan pergumulan berat yang kita alami. Dalam semua perkara, Tuhan Yesus selalu hadir dan menyertai kita. Itulah janji Tuhan Yesus bagi kita semua. Sekali lagi, dalam segala hal, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Maka tentu sekarang kembali pada bentuk tanggapan dari diri kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan melalui darah Kristus. Yang 2 hari lagi kita akan memperingati hari kematian, yaitu hari Jumat Agung, dan di dalamnya kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Akankah kita mau untuk mempertahankan atau mengubah haluan hidup kita untuk tetap bersama dengan Tuhan Yesus, ataukah kita tetap mau mempertahankan hidup yang jauh dari kebersamaan Tuhan Yesus? Di hari Rabu ini, hari doa GPIB, kita melaksanakan hari doa GPIB. Hari doa GPIB masuk dalam rangkaian liturgi menjelang proses Jumat Agung dan Paskah. Dan besok juga kita umat GPIB, kita akan masuk merefleksikan diri di dalam ibadah yang kita katakan ibadah Kamis Putih. Sekali lagi, besok juga kita umat GPIB, khususnya Pelangi Kasih Lawang, kita juga diundang masuk dalam ibadah memperingati Kamis Putih. Ini adalah kesempatan akan diberikan secara khusus melakukan refleksi dalam doa bersama-sama dalam persekutuan.
baik dalam lingkup pribadi maupun keluarga masing-masing, kita dituntun untuk menikmati kembali persekutuan bersama dengan Tuhan. Yang selalu ada bersama dengan kita. Angkatlah doa di dalam iman bersama dengan Tuhan dan bersyukurlah atas segala berkat serta kasih-Nya dalam hidup kita. Ya. Mari kita bangun kehidupan baru bersama Tuhan Yesus dengan meninggalkan segala cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita masuk dalam Taman Getsemani bersama dengan Tuhan Yesus untuk mewujudkan kebersamaan, solidaritas yang saling mengasihi antara kita dan Dia, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu pergumulan Bapak, Ibu, dan saya, apapun dalam kehidupan kita. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan, dan Tuhan akan menjawab bagi kita. Apapun pergumulan kita, percakapkanlah kepada Tuhan, sampaikanlah kepada Tuhan melalui doa. Karena Tuhan sudah memberikan kita hubungan kita antara Tuhan hanya melalui doa. Selamat dalam waktu khusus dalam setiap doa kita bersama dengan Tuhan Yesus, dan kasih-Nya selalu menyertai saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk dalam jawaban iman kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 166 bait 1 dan bait yang kedua, di malam yang terakhir. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan.
Khususnya pada saat ini Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sudah menyapa kami lewat firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Hamba datang mohon kepadamu, berdoa kepadamu, Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, hamba sudah selesai berkata-kata, menyampaikan firman-Mu. Di dalam penyampaian firman-Mu ini Tuhan, hamba tahu bahkan sadar bahwa banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan. Untuk itu Tuhan, sungguh hamba-Mu datang kepadamu, mohon Tuhan sendirilah yang memampukan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini untuk mengerti dan dimampukan juga untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu. Tuhan, kami berdoa bersama dengan umat-Mu, baik pribadi maupun keluarga. Di dalam setiap kehidupan kami, tentunya banyak pergumulan, tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Untuk itu Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga umat-Mu, baik pribadi maupun keluarga. Kami berdoa Tuhan hadir di dalam segala kehidupan mereka, baik mereka yang di dalam sukacita karena berbagai berkat yang diterimanya daripadamu, baik juga Tuhan hadir juga di dalam setiap permasalahan pergumulan umat-Mu di masing-masing yang kami tidak sebut satu persatu. Tapi kami yakin jika kami datang kepadamu sebagaimana firman-Mu bahwa Tuhan menjawab sesuai doa-doa kami, permohonan kami, sesuai dengan kehendak-Mu, tentunya yang terbaik bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya dalam pelayanan di jemaat-Mu Pelangi Kasih ini Tuhan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah-ibadah dimanapun kami lakukan, dengan cara apapun kami lakukan, baik sebagai daring, online, dan persekutuan secara langsung. Kami mohon kepadamu Tuhan, Tuhan berkati, dan semua ibadah yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu sebagai persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu, orang-orang yang sakit, agar Tuhan berkenan memulihkan, menyembuhkan, berkati segala usaha mereka, baik itu rawatan medis, keluarga, obat-obatan, makanan, minuman. Tuhan berkati sehingga semua itu membawa berkat, pemulihan, kesehatan, kesembuhan kepada umat-Mu yang sakit. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami dampak ekonomi akibat adanya virus. Bukan hanya virus, keterpurukan mereka, usaha mereka yang mungkin mengalami kebangkrutan, kerugian. Tuhan juga mampukan mereka untuk bangkit kembali,
untuk membangun kehidupan mereka melalui usaha pekerjaan mereka. Sehingga lewat usaha pekerjaan mereka, umat-Mu ini juga mendapat berkat rezeki untuk kehidupan mereka membangun persekutuan kepadamu. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini terkena COVID maupun penyakit-penyakit yang lain, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga yang bekerja sebagai tenaga medis, relawan, dan untuk penanganan untuk virus ini, Tuhan berkati sehingga virus COVID-19 ini boleh segera hilang dari bumi ini dan kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam kedamaian, kesejahteraan, beribadah kepadamu, berkumpul bersama saudara-saudara kami dan semua orang tanpa ada ketakutan lagi. Terima kasih Tuhan, kami hanya serahkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk penjaga keamanan, baik itu Polri, TNI, dan aparat-aparat keamanan sipil, bahkan kami juga semua. Mampukan kami untuk selalu menjaga keamanan kami dimanapun kami berada. Sehingga masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, terlebih khusus masyarakat Lawang dimanapun kami berada, kami selalu rasa aman dan tentram oleh karena Tuhan memberikan, menjagai keamanan. Berkati untuk pemerintah kami, baik dari pusat maupun di daerah-daerah RT RW, Tuhan berikan kepemimpinan sesuai dengan pimpinan yang berasal daripadamu, sehingga mereka yang Tuhan sudah pilih menjadi pimpinan kami, memerintah dengan baik oleh karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya untuk pelayanan kami di jemaat-Mu ini, terlebih khusus untuk masuk dalam sakramen memperingati hari Jumat Agung, memperingati hari perjamuan kudus Jumat Agung. Tuhan berkati, berikan kepada umat-Mu untuk dapat mengambil bagian di dalam perjamuan ini untuk mengingatkan kami bagaimana penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami dan kembalikan kami bersama dengan Allah Bapa di surga. Terlebih khusus juga Tuhan, besok sore kami akan masuk di dalam refleksi diri kami melalui ibadah yang akan kami laksanakan di dalam ibadah Kamis Putih. Tuhan juga mempersiapkan kami umat-Mu juga bagi pelayan-pelayan yang Tuhan sudah urapi dan pilih untuk melayaninya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Radius dan keluarga. Tuhan semakin hari semakin mampukan untuk selalu menguatkan setia untuk melayani umat-Mu ini dan menguatkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus pasal yang kedua ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban padamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan." Kita bernyanyi. hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan selalu menyertai kami dalam suka maupun duka. Tuhan adalah sahabat kami yang setia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur dan dari hati kami. Ajar kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Umat Tuhan, kita masuk pengutusan dan berkat. Janganlah ragu untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan kehendak Allah, walaupun itu kecil dalam pandangan manusia. Dengan demikian kita telah menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membawa perubahan bagi dunia dimanapun kita berada. Gita Bakti 166 bait 3 dan 4. Di saat kau sendiri bergumul
Ya Aku hamba Allah, Engkaulah yang tersiksa, tersalib di Golgota karena dosa dunia. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuasa Allah yang besar akan menyertai dengan kehidupan kita semua di dalam iman sehingga selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.